Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji Tafsir Al-Jailani. Ini pertemuan ke-84, tanggal 31 Desember tahun 2023. Kita sampai di kitab yang kedua, Surat Al-An'am ayat 53. Anda bisa buka halaman 33 bagi yang pegang kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita ini dibimbing oleh Allah, diberkahi, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan yang paling penting semoga menjadi jalan cinta kita menuju Allah. Semoga kita nanti kembali padanya dalam pelukan cintanya. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة annahu man amila minkum su'am bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budalladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bihi ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma nasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbi wa la ya'isin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'aw wa khufyah
la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian mereka yang lain. Seperti halnya kami uji sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, seperti harta, kedudukan, dan kepemimpinan. Kami pun menguji mereka dalam urusan agama juga, liyaqulu ahaula'i mannallahu alaihim min bainina, supaya mereka berkata, karena mereka menganggap orang-orang itu jauh dan hina, orang-orang semacam inikah, kaum fakir miskin seperti inikah yang Allah anugerahi di antara kita. Jadi ini konteksnya orang-orang Quraisy sedang kumpul sama Nabi, tapi mereka nggak mau digabungkan sama orang-orang miskin. Jadi mereka nggak mau bikin forum sendiri lah. Akhirnya diperingatkan sama Allah, jangan Muhammad, jangan belain mereka lalu kamu menyingkirkan orang-orang beriman yang miskin-miskin. Kalau mereka mau ya kumpul bareng, kalau nggak mau ya sudah. Karena kalau kamu pisah-pisah begitu jadi zalim nanti kamu. Itu di ayat sebelumnya, Bapak Ibu ya. Di ayat ini lalu mereka eh, ngomong ke Nabi, ya Nabi, aha ula imanallahu alaihi min bainina. Apakah orang-orang semacam inikah yang kau bilang orang-orang terpilih gitu. Ya, mereka ini orang-orang miskin, orang-orang lemah gitu ya, mustad'afin. Yang katanya dianugerahi oleh Allah di antara kita gitu. Lalu Allah berfirman sebagai penghinaan atas mereka yang sombong itu, justru merekalah orang-orang fakir inilah yang bersabar atas ujian Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang maha tahu isi hati para hambanya? Dialah yang paling tahu siapa orang-orang bersyukur padanya di antara kamu semua. Dan juga orang-orang bersabar di antara mereka, dan kamu juga, wahai orang-orang mulia yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Jadi, apakah kamu merasa mulia di hadapan Allah padahal kamu kufur pada nikmat-nikmatnya Allah? Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, apabila datang kepadamu wahai Rasul yang paling sempurna, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, menaatinya pagi maupun petang, dan menginginkan keridhaan kami. Fakul salamun alaikum, katakanlah pada mereka, walaupun mereka ini orang-orang miskin, katakan pada mereka salamun alaikum. Wahai orang-orang yang diterima di sisi Allah, keselamatanlah atasmu, karena Allah ridho dan engkau diridhoi oleh Allah. Dan berilah mereka kabar gembira bahwa kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Tuhanmu telah menulis, yakni telah menetapkan dan mencintaimu, bahwa dia telah menetapkan untukmu bahwa Allah maha rahmah, maha kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi Allah itu mewajibkan atas dirinya sendiri untuk berbuat rahmah, untuk berbuat kasih sayang pada para hambanya. Jadi Allah yang nggak butuh kita saja,
yang Maha Kaya telah menetapkan atas dirinya, mewajibkan atas dirinya untuk bersikap rohmah, kasih sayang. Lah kenapa kok kita nggak mau bersikap rohmah, Bapak Ibu? Alhamdulillah min dzalik. Makanya kita perlu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhalluqu bi khuluqillah. Kita niru Rahman Rahimnya Allah. Annahu man amila minkum su'a, bahwasannya jika ada di antara kamu yang berbuat jahat, berbuat dosa, mendolimi diri sendiri maupun orang lain di hadapan Allah dan itu dilakukannya bijahalatin, dilakukan karena kejahilan, kebodohan, bukan atas kesengajaan. Tsumma taba mim ba'dih, kemudian setelah itu mereka sadar lalu bertobat dan mohon ampun pada Allah, wa aslaha, dan lalu kemudian mengadakan perbaikan, memperbaiki diri, berubah menjadi orang yang soleh, fa annahu ghafurur rahim, maka ketahuilah dengan begitu Allah akan menghadapimu dengan sifat pengampunnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang akan menutup lembaran maksiat itu darimu, lagi Maha Penyayang yang menerima tobatmu karena keikhlasanmu. Wa kadzalika nufassilul ayati, dan demikianlah Allah kami menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini agar tampak jelas jalan tauhid ini, wa wala walitas walitas tabina sabilul mujrimin, dan supaya jelas juga bedanya jalan ini dengan jalannya orang-orang berdosa yang melenceng dari jalan petunjuk dan jalan kebenaran yang merupakan jalan para pemegang kebenaran. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah, inni nuhitu an a'budalladzi tad'un. Sesungguhnya aku dilarang, diperingatkan dan dicegah dengan dalil-dalil yang menunjukkan keesaan al-haq serta dengan kasyaf dan musyahadah yang datang dari sisi Allah, dan memalingkan dari kecenderungan dan keberhadapan kepada selainnya secara mutlak, untuk untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu sebut-sebut itu. An a'budalladzi tad'una min dunillah. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah, yang batil, yang hanya menuruti hawa nafsumu. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu yang kamu buat-buat sendiri atas dirimu, dan jika aku mengikuti kamu menyembah berhala-berhala nggak berguna itu, qad dhal qad dhal qad dhallat idzam ma ana minal muhtadin. Maka sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan setelah tersesat itu tidaklah pula aku termasuk orang-orang mendapat petunjuk jika mengikuti kamu semua. Qul inni ala bayyinatin. Katakanlah sesungguhnya aku berada di atas bukti yang jelas, mir rabbi wa kadzabtum bi. Sesungguhnya aku berada di atas bukti yang jelas dari makrifat dan ketauhidan tentang Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya dan mendustakan keesaannya serta menyekutukannya dengan selainnya. Maka pantaslah kamu mendapatkan hukuman besar atas kesyirikanmu itu. Kamu yang mengolok-olok dengan meminta azab dipercepat. Ma indi ma tasta'jilu nabi. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu minta itu, yang kamu menantang Tuhan untuk menurunkan azab itu bukan kewenanganku untuk menyegerakan datangnya azab itu. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah, menyegerakan azab atau menundanya itu haknya Allah sepenuhnya. Yakusul haqqo wa huwa khairul fasilin. Dia menerangkan yang sebenarnya, yakni menetapkan hukum dengan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan, dan dia adalah pemberi keputusan yang paling baik, yang menetapkan hukum dalam segala kejadian.
Qul lau anna indi, katakanlah kalau sekiranya ada padaku serta di bawah kuasa dan kemampuanku, ma tasta'jilu nabi, apa yang kamu minta itu supaya disegerakan kedatangannya berupa adab dan hukuman, laku diyal amru baini wa bainakum. Tentu urusan ini akan cepat beres. Yani Allah tentu akan membinasakanmu seketika dan selesailah pertikaian kita ini di antara aku dan kamu. Namun aku tidak memiliki kuasa dan kemampuan untuk mendatangkan adab. Wallahu a'lamu bidzalimin, dan Allah yang maha melihat segala rahasia hamba-hambanya dan juga lebih mengetahui tentang keadaan orang-orang yang dolim, yang pantas menerima adab dan hukuman dengan siksaan bagi mereka atas kedoliman mereka. Wa indahu mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah lah serta di bawah kuasa kehendaknya lah kunci-kunci semua hal yang gaib serta perbendaraan segala hal rahasia yang tersembunyi. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya, dan waktu-waktu ditampakkannya kegaiban itu untuk disaksikan oleh makhluk kecuali dia sendiri. Illahu, ya. Lagi-lagi kita hu, Bapak Ibu ya. Kecuali dia sendiri. Dialah yang meliputi semua yang telah dan akan terjadi. Tidak satu pun yang luput dari ilmunya. Kemudian ketika berbagai pemahaman tak dapat melihat yang gaib, dia turun dari tingkatan itu ke tingkatan yang lebih dekat kepada pemahaman. Karena itu dia berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir segala yang di daratan maupun di lautan, dari berbagai makhluk yang ada maupun yang punah. Dan juga turun dari tingkatan itu, maka dia berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada sehelai daun pun yang gugur dari dahan dan pohon melainkan dia mengetahuinya. Bagaimana ia jatuh, dari mana ia jatuh, kemana ia jatuh daun-daun pohon itu. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, juga tidak sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan malam, kegelapan bumi, yakni pada masa pertumbuhan dan kemunculannya dari tanah, ketika tumbuh sehingga ia kembali seperti keadaan asalnya di tanah sebelum ia jatuh. Wala rabbi wala ya izin illa fi kitabim mubin, dan juga singkatnya tidak ada sesuatu pun yang basah atau yang kering dari makhluk yang ada maupun yang punah melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni ilmunya yang senantiasa hadir serta menyatu dengan diri dan zatnya yang tampak pada dirinya dan menampakkannya untuk dirinya, karena tidaklah dia kecuali dia, tidak sesuatu pun selain dia. Wa huwallazi yatawaffakum billail, dan bagaimana mungkin sesuatu dari makhluk yang ada maupun yang sudah punah itu keluar dari ilmunya, sebab dialah yang menidurkanmu, mematikanmu di waktu malam hari, yakni di kediamanmu yang di mana kamu tidur itu, wa ya'lamu ma jarahtum, dan dia pula yang mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir apa yang kamu kerjakan di waktu siang hari. Bin nahar, pada siang hari, yakni di lapangan, ketampakan dan kesaksian dari berbagai makrifat dan berbagai hakikat yang menuntut untuk tampak dan menampakkan jika kamu bertampak pada waktu itu. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkanmu dan membuatmu tampak di dalamnya, yakni di lapangan ketampakan dan kesaksian, untuk disempurnakan waktu atau ajalmu yang telah ditentukan di sisinya. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian setelah itu kepadanya lah, kepada Allah, bukan kepada selainnya, kamu akan dikembalikan.
Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian setelah kamu kembali padanya, dia beritahukan padamu, mengabarkanmu, menghisapmu tentang apa yang dahulu kamu kerjakan di dunia, berupa amal soleh atau amal buruk yang telah kamu lakukan. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan sungguh Allah, dia mempunyai kekuasaan tertinggi dan merajai di atas hamba-hambanya. Dialah Sang Maha Mengawasi lagi Maha menjaga hamba-hambanya. Dia jaga mereka dari apa yang tidak berguna bagi mereka. Wa huwa yursilu alaikum hafadho. Dan di antara bentuk penjagaannya itu adalah dia mengutus padamu seorang para penjaga, yaitu dari golongan para malaikat yang mencatat segala perbuatanmu. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai jika datang di antara kamu kematian, yaitu sampai pada ajalnya, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan diwafatkanlah, disempurnakanlah hitungannya oleh para malaikat utusan Allah itu yang ditugaskan untuk mendampingimu, dan para malaikat itu tidak melalaikan kewajibannya. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian para malaikat itu menyelesaikan hitungannya tentang amal-amalmu untuk diberi balasan di hadapan Allah. Allah lah sang penguasa mereka yang sebenarnya, yang maha adil dalam menegakkan keadilan, lagi maha tahu semua keadaan hambanya. Sehingga dia membalas setiap hamba berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah segala hukum pada hari itu, pada hari pembalasan itu adalah miliknya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat bagi para hambanya, karena tak satu pun amal kita luput darinya. Qul mayyunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari berbagai kegelapan bencana di darat maupun di laut? Ketika tad'unahu tadarru'aw wa khufya. Ketika kamu berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, memohon dalam hati dengan mengatakan la in an la in an la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ketika kamu memohon dengan kerendahan hati, sesungguhnya dialah Allah yang menyelamatkan kami dengan kelembutannya dari petaka ini, dari segala kengerian ketakutan ini. Kami benar-benar akan menjadi atas berbagai nikmatnya itu orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Katakanlah, Allah yang menyelamatkanmu dari berbagai kegelapan dan dari segala macam kesusahan dan kesedihan. Summa antum tusyrikun. Kemudian Allah menyelamatkanmu, wahai orang-orang yang sesat, tapi kemudian kamu mempersekutukannya kembali dengan berhala-berhala yang tidak memiliki eksistensi, dan kamu kembali kufur nikmat dan tidak menyadari keesaannya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaba. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab padamu yang turun min fauqikum, dari atasmu berupa kilat guntur di udara, au min tahti arjulikum, au atau azab yang turun yang timbul dari bawah kakimu seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain.
au yalbisakum, atau dia juga mencampurkanmu, mencampur adukkan hawa nafsumu dan menjadikanmu syi'a, dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan kepada sebagian kamu kekejaman sebagian yang lain dengan membunuh dan kekerasan yang lain. Ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah wahai orang-orang melihat betapa kami mendatangkan silih berganti tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti keesaan kami agar kamu memahami ketauhidan dan kekuasaan Allah. Wa kadzdzaba bihi, dan lantaran nggak paham dan tidak sadarnya itu Allah didustakan. Kau maka Allah didustakan oleh kaummu, yakni orang-orang Quraisy, yang mereka menisbahkan sesuatu yang tidak layak bagi kemuliaan Allah. Wa wal haqqu, padahal ia adalah kebenaran yang turunnya kepadamu dan dari kami sesuai dengan realitas. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah pada mereka saat melawan dusta mereka itu, aku bukanlah orang yang diserai Tuhan untuk mengurus urusanmu. Jadi terserah kamulah, kamu mau beriman silahkan, kamu nggak beriman ya silahkan. Aku tidak akan menjagamu, dan aku hanyalah menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah padaku. Shadaqallahul azim, wa shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 66, ayat 67 kita bahas insya Allah besok. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita lanjut Bapak Ibu dengan latihan deep save ya, ultimate deep save ya. Jadi ini sebenarnya mau tanya dulu, yang belum pernah tahu ultimate deep save siapa? Karena ceritanya agak panjang ini ya Pak Ibu. Sedikit. Yang sudah tahu siapa? Mayoritas sudah tahu. Yang lain apa? Yang belum angkat tangan, silakan angkat tangan. Loh. Baik Bapak Ibu ya. Eh, jadi gini, yang belum tahu save, yang belum tahu sama sekali save siapa? Ibu ya. Oh ya, yang di webinar ya. Tapi belum pernah ikut training save. Online, oke. Jadi ya Bapak Ibu, save itu untuk mengatasi masalah-masalah kita ya. Deep save itu untuk meraih yang kita inginkan, untuk sukses. Nah, ultimate deep save itu udah melewati itu. Kita udah melewati keinginan kita. Jadi kita sudah nggak ingin apa-apa lagi gitu ya. Nah, makanya ini agak repot kalau Anda belum melalui tahap-tahap itu langsung nggak ingin apa-apa lagi. Nah, ini repot ini. Jadi tahap pertama, Anda punya masalah, Anda hilangkan, itu pakai save. Tahap kedua, Anda punya cita-cita, punya keinginan, ingin Anda raih, itu pakai deep save. At the end, pada akhirnya, ini bagi kita yang sudah selesai dengan diri kita ya, sudah selesai dengan dunia kita udah siap bahkan menyerahkan diri kita sama Allah. Nah itu ultimate deep save.
Nah, saya nggak tahu Anda siap nggak dengan itu. Siap dah. Yang nggak siap, boleh ngopi-ngopi di luar. Oh iya, nggak apa. Karena, Bapak Ibu, jadi kita nggak boleh memaksakan diri ya. Kita harus sadar kita ini sampai di fase mana. Karena kalau memaksakan diri gendeng nanti, Bapak Ibu. Oh, masih punya banyak keinginan kok pakai, "Is, saya lepaskan semua." Nanti pulang dimarahi istri, stres. Lah kan repot, Bapak Ibu. Jadi kalau emang belum waktunya, jangan. Tapi kalau memang sudah siap, ya ayo. Ya. Jadi ini namanya juga ultimate, itu puncaknya. Ultimate deep save. Kenapa kok ini kita berikan pagi ini, Bapak Ibu? Ya karena tadi malam kita materinya sholat sepenuh cinta, rukuk kita serahkan diri kita, gitu kan ya. Nah ini sekarang kita mau perdalam itu. Beberapa tahapnya itu gini nanti. Tahap pertama kita akan get connected, logos relaxation, seperti kemarin kita nafas Allah, hu, Allah, hu, gitu ya. Aslinya itu Allah Alhamdulillah di sini. Cuman karena Anda kemarin bacanya Allahu ya Allahu aja ya. Karena ada tiga macam itu nanti. Tarik nafas Allah, keluar nafas, hu. Ada juga yang tarik nafas Allah, keluar nafas Allah. Yang ketiga, tarik nafas Allah, keluar nafas, Alhamdulillah. Nah ini mewakili tiga level. Kalau Anda masih punya banyak keinginan, punya banyak apa, kepingin tambahi lagi nikmat-nikmatnya Allah, sebaiknya pakai yang Allah Alhamdulillah. Karena lain syakartum la dan nakum. Kalau kita bersyukur ditambahi sama Allah. Makanya standarnya ultimate deep save itu Allah Alhamdulillah. Kalau udah mulai imbang ini antara dunia sama akhiratnya, Anda pakai Allah, Allah. Kalau udah siap-siap menghadap sama Allah itu pakai Allahu. Saya nggak tahu Anda termasuk yang mana ini. Ya udah pakai yang Alhamdulillah aja ya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya masih banyak butuhannya ya. Masih banyak keinginannya. Jadi kita pakai standarnya deep save khusus yang sekarang ya. Jadi tarik nafas Allah, keluar nafas Alhamdulillah. Nanti Anda ikuti saya saja. Nanti setelah itu masuk zona kedua kita mulai get clean and clear. Bersihkan pikiran hati kita dari segala keinginan hawa nafsu. Nah, ini beda banget dengan deep save. Kalau deep save kan Anda justru malah diminta apa yang Anda inginkan, Anda bayangkan gitu ya. Anda sampaikan pada Allah. Di sini enggak, kebalikannya. Semua keinginan ditaruh dulu, diganti dengan kepasrahan sepenuh cinta. Lupa apakah kalau saudara sudah sampai di sini, nggak boleh Pak, saya ingin sesuatu. Lo boleh, ini cuma saat ini aja. Nanti setelah ini Anda berdoa lagi, apa yang Anda inginkan, boleh aja Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan berarti kalau setelah Anda melakukan ini, Anda nggak boleh berdoa lagi. Oh enggak, tetap. Di saat normal Anda berdoa yang banyak sama Allah, silahkan. Allah seneng kok mendengar doa hambanya. Cuma ada waktu-waktu tertentu di mana kita berhenti berdoa, kita hanya memasrahkan diri kita sama Allah. Ya, jadi jangan minta terus. Sekali-sekali itu kita tanya sama Allah apa yang kau minta ya Allah sama saya. Saya jalani. Gitu ya. Kemudian setup. Setupnya itu agak ngeri-ngeri sedap ini ya Bapak Ibu ya. Ya Allah, demi cinta dan pengabdianku padamu, kupasrahkan jiwa raga saya, hidup mati saya, diri saya, keluarga saya padamu. Terserah engkau ya Robbi, mau kau bawa kemana hidupku ini. Saya ikut. Mau kau tuntun kemana langkahku ini. Saya manut ya Allah. Kau jadikan apapun aku ini, saya nurut. Kau beri apapun aku ini, enak nggak enak, saya bersyukur Alhamdulillah. Aku pasrah sepenuh cinta padamu ya Allah, Duhai Sang Maha Kekasih. Itu setupnya. Lalu tune in-nya Anda rasakan, Anda bayangkan, Anda seperti Nabi Ismail yang menyerahkan lehernya pada Allah. Dengan sepenuh cinta, pasrah sepenuh cinta.
Beautiful surrender. Kemudian, ya, tangan Anda taruh di atas paha. Kemudian Anda cuman berdoa, ya Allah, dengan berharap ridhomu, saya pasrahkan jiwa raga saya, hidup mati saya, dan seterusnya kayak tadi itu. Sudah, selebihnya apapun kata-kata yang keluar, silakan Anda keluarkan. Bukan permintaan ya, tapi kepasrahan sepenuh cinta pada Allah. Terakhir, setelah meluapkan segala kepasrahan dan cinta kita pada Allah, kita akhiri dengan baca sholawat. Mau sujud juga boleh, sujud syukur maksudnya ya. Kemudian selesai itu sudah, stay connected, teruskan aktivitas kita dengan penuh kepasrahan. Sebenarnya Bapak Ibu, puncak penghambaan, puncak keislaman kita itu saat kita seperti ini. Ya. Itu sampai jadi pesennya khotib Jumat setiap Jumatan, itu kita dipeseni ya Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati dulu. Wala tamutunna, jangan mati dulu illa wa antum muslimun, kecuali kamu sudah muslim. Aneh nih. Loh, tadi saya ini kan Jumatan, berarti udah muslim Bapak Ibu ya. Lah kok dibilang jangan mati dulu sebelum muslim? Artinya Bapak Ibu bukan sekedar beragama Islam, tapi benar-benar taslim. Taslim itu berpasrah, berserah diri pada Allah. Jadi nggak sekedar beragama Islam, tapi benar-benar hatinya itu sudah diserahkan pada Allah. Ini hatiku ya Allah terserah kau, mau kau remet-remet silakan. Ini leherku ya Allah serang kau, mau kau bawa kemana pun boleh, kau sembelih pun saya serahkan padamu. Itu namanya berpasrah diri, itu namanya taslim. Itu jadi nama agama kita, Bapak Ibu. Dan itu agamanya Nabi Ibrahim. Yang ngasih contoh pertama itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nyembelih anaknya yang paling dicintai. Nabi Ismail mencontohkan ngasihkan lehernya untuk disembelih. Diteruskan sampai nabi-nabi setelahnya. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi puncak keislaman kita itu kalau kita sudah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita taslim, berpasrah, berserah diri pada Allah. Nah, latihan seperti ini. Siap dah, Bapak Ibu. Kita ini kan hobinya mendikte Tuhan ya. Ya Allah, saya itu pinginnya dapat rumah. Kenapa nggak dikasih rumah? Ya Allah, saya itu pinginnya nikah sama dia. Kenapa kok dikasih yang ini? Ya ini kepingin dapat uang banyak ya Allah. Lah ya Tuhannya ini siapa? Aku Tuhan, wah membantumu. Kita ini kan sering kali begitu, apa ya? Menjadikan Tuhan itu objek untuk memenuhi keinginan kita. Bukan berarti nggak boleh kepingin sesuatu, boleh. Cuman kita itu perlu menghamba. Bukan merintah-merintah. Doa kita doanya hamba harusnya, bukan doa memerintah Tuhan. Nah, sekali-sekali doanya kita ganti dengan menyerahkan diri kita. Boleh ini? Bagi latihan gitu, Bapak Ibu? Siap? Baik. Saya kasih pengiringnya supaya lebih tune in, Bapak Ibu. Speaker saya mana, Mas ya? Speakernya apa wis? Terima kasih, Mas Akbar. Mas Akbar ini suaminya Mbak Dinda, Bapak Ibu. Mbak Dinda itu CEO kami. Jadi nyumbang lagu nanti Mbak Dinda, Mas. Jadi main gitar Mbak Dinda. Oh, Mas Budi siap. Ternyata punya bakat tersembunyi beliau ya.
Suatu hari Maulana Rumi ditanya, dan musik yang haram itu apa? Kata beliau, musik yang haram adalah gemericiknya suara sendok garpumu makan enak di saat tetanggamu nggak bisa makan. Itu musik yang haram, kata beliau begitu. Kamu enak-enakan makan, tetanggamu cuma dengar suara kecapan, cup, 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 linting, 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 itu haram, kata beliau gitu. Tapi apapun, nggak hanya musik, apapun yang membuat hati kita jadi lebih bisa merasakan cintanya Allah, harusnya itu bukan hanya nggak haram, ya boleh gitu. Karena saya tahu beberapa ulama mengharamkan musik, dan saya nggak termasuk yang bermadhab itu. Saya ikut madhabnya guru saya, apapun, nggak hanya musik, apapun, semua seni itu untuk memperlembut hati kita ya. Seni lukisan yang bikin kita lebih dekat sama Allah, ya halal. Suara, musik yang bisa bikin kita bisa merasakan lebih dalam cinta kita sama Allah, masa diharamkan? Saya setuju dengan yang itu, apa itu. Baik, posisi tegak, duduk, punggungnya tegak, tangan menghadap ke atas, lalu di atas paha, Bapak Ibu. Silakan pejamkan mata Anda, atau kalau pejamkan mata Anda ketiduran, lihat sayup-sayup ujung hidung Anda. Kemudian sadari nafas kita, keluar masuknya nafas kita, dan iringi tiap nafas kita. Ketika tarik nafas, iringi dengan Allah, bisikkan dengan mesra, dengan sepenuh cinta padanya Allah. Tidak usah diatur nafasnya, cukup diiringi aja dengan tarik nafas Allah, keluar nafas, Alhamdulillah. Rasakan syukurnya. Tarik nafas Allah, keluar nafas, Alhamdulillahirabbil alamin. Senyum Bapak Ibu, menandakan Anda bahagia. Tiap tarik nafas, rasakan Allah. Keluar nafas, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Penuhi hati Anda dengan rasa syukur dan cinta sama Allah. Iringi tiap nafas kita. Di tiap tarikan nafas kita sebut dengan mesra, kita sapa dengan mesra Sang Maha Kekasih kita. Ya Allah, keluar nafas, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan syukurnya. Allah, Alhamdulillah. Setelah hati Anda dipenuhi rasa syukur dan cinta, Bapak Ibu, kali ini bersihkan pikiran Anda dari segala keinginan, nafsu, dan ego. Letakkan dulu segala keinginan dan ambisi Anda, ganti dengan kepasrahan sepenuh cinta
pada segala kehendaknya. Lalu sambil menundukkan kepala dan hati kita, kita berdoa, Ya Allah, demi cinta dan pengabdianku padamu, kupasrahkan jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, diriku dan keluargaku padamu, ya Tuhan. Terserah Engkau, ya Robbi, mau Kau bawa kemana hidupku ini, aku ikut. Mau Kau tuntun kemana langkahku ini, aku manut. Mau Kau jadikan apapun aku ini, aku nurut, ya Allah. Kau beri apapun diriku ini, ya Tuhan, ya Allah, aku pasrah sepenuh cinta padamu, ya Allah. Hambamu ini, ya Allah, pasrah sepenuh cinta padamu, duhai Sang Maha Kekasih. Lalu rasakan, Bapak Ibu, bayangkan dengan sepenuh rasa cinta dan syukur, dengan sepenuh rasa kerendahan hati dan kepasrahan sepenuh cinta. Anda berikan diri Anda pada Sang Maha Kekasih. Dan silahkan kita afirmasikan berkali-kali, kita sampaikan doa kita ini berulang-ulang di kedalaman hati kita yang paling dalam. Ya Allah, dengan berharap ridho dan cintamu, hamba pasrahkan jiwa raga hamba ini padamu, ya Allah. Saya pasrahkan hidup dan mati saya padamu, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya berikan jiwa raga saya padamu, ya Allah. Saya serahkan hidup dan mati saya padamu, ya Allah. Saya pasrahkan nasib saya dan keluarga saya padamu, ya Tuhan. Kau bawa kemanapun saya ini, ya Allah, saya ikut. Saya ikut bersamamu, ya Allah. Kau jadikan apa saja diri saya ini, kau beri peran apapun di dunia ini, hamba jalani dengan senang hati, ya Allah. Ini leher saya, ini diri saya, hati saya, jiwa raga saya serahkan padamu, ya Allah. Terserah Engkau, ya Allah, kau bawa kemana saya ikut, kau jadikan apapun saya manut, kau beri apapun saya alhamdulillah. Saya ridho padamu dan berharap ridhomu, ya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan saya hanya berharap cintamu, ya Allah. Terus Anda ulang-ulang itu, Bapak Ibu, di hati Anda, ya Allah. Inilah hambamu yang lemah, yang berdosa, yang banyak salahnya. Kami mohon ampun padamu, ya Allah. Kali ini, ya Allah, saya serahkan padamu. Saya berserah total padamu, ya Allah. Ini jiwa raga saya pasrahkan padamu. Hidup mati saya serahkan padamu, ya Allah. Nasib saya dan keluarga saya titipkan padamu, ya Allah. Mau kau bawa kemanapun, ya Allah, diri saya ini saya ikut denganmu, ya Allah. Mau kau jadikan apapun diri saya ini, kau beri apapun peran di dunia ini, saya manut padamu, ya Allah. Mau kau suruh apapun, ya Allah, saya ikut. Saya nurut padamu, ya Allah. Dan mau kau beri apapun, ya Allah, enak nggak enak, saya syukuri. Saya alhamdulillah. Karena saya tidak melihat apa yang di pemberiannya, saya hanya melihat siapa yang memberi. Kau beri sakit, sehat, saya alhamdulillah. Kau beri punya uang banyak, uang sedikit, saya alhamdulillah. Kau beri rumah tangga damai atau sedang bermasalah, saya alhamdulillah. Pokoknya apapun yang darimu, ya Allah, saya ridho menerimanya, saya alhamdulillah. Dengan berharap ridhomu, ya Allah. Rodiyatan mardiyah. Saya ridho padamu dan berharap keridhoanmu, ya Allah. Dan teruskan, Bapak Ibu, dengan munajat Anda sendiri, apapun kata-kata cinta yang keluar dari diri kita, silakan disampaikan sama Allah dengan penuh kepasrahan, dengan penuh rasa cinta.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan niatkan Bapak Ibu, tekadkan mulai saat ini, mulai pagi ini, di awal tahun 2024 ini, besok, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kita pokoknya nurut aja sama Allah. Dikasih apapun seneng. Disuruh apapun ikut. Disuruh kemanapun manut. Dah. Pasrah total lah, Pak. Kita serahkan leher kita seperti Nabi Ismail menyerahkan lehernya. Mau dibikin mati besok, ya Alhamdulillah. Dibikin mati 10-50 tahun lagi, ya Alhamdulillah. Pokoknya kita, apapun Allah kasih, kita Alhamdulillah. Sambil terus ikhtiarnya maksimal. Cari ilmu terus, semakin hari semakin baik. Kerja sebisa mungkin, sekeras-kerasnya, sepinter-pinternya, tapi di hati kita, apapun yang terjadi, dikasih apapun sama Allah, kita Alhamdulillah. Pokoknya kita rodiyatan mardiyah. Kita ridho dengan berharap ridhonya Allah. Terus tanamkan itu Bapak Ibu di hati kita, di sisa hidup kita. Semoga kita masuk dalam kategori hamba yang dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.